Hari ini kakek memintaku datang untuk kencan buta dengan cucu teman lama bertempurnya. Tapi aku punya urusan yang lebih penting di sini, yaitu mengambil chip rahasia organisasi intelijen Sith dan mencari tahu pembunuh ibuku. Bos, apa kau yakin harus berpakaian seperti ini? Pura-pura jadi penjaga keamanan saja dulu. Zaman sudah begini, ibu masih saja memikirkan perjodohan. Bos, ada seseorang yang merusak sistem keamanan kita dan menyusup ke kantormu. Segera blokir semua jalur. Kita tidak boleh membiarkan rahasia tertinggi, SIT dicuri. Baik. Beberapa orang lagi yang tidak tahu diri. Bos, lawan sparingmu sudah datang. Apakah Kian-Kian sudah bertemu dengan cucu teman lama bertempur kakek? Bicaralah baik-baik dengannya ya. Kakek, jangan khawatir. Zhen Yuan, kau sudah bertemu dengan cucu teman lama bertempur kakekmu kan? Kau harus menyelesaikannya hari ini. Bu, jangan khawatir. 29 detik, bos. Bos, kau 2 detik lebih lambat dari sebelumnya. Jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan chipnya Aku pasti akan menangkap si pencuri. dan mencari tahu pembunuhnya. Kejar mereka. Agen J. Dui Ying, Agen J, kau tidak akan bisa kabur. belum tentu. Cari mereka dengan membagi diri. Baik. Mari kita periksa di sana. Jangan merusak suasana hati, bos. Maaf, tadi saya terkejut tidak sengaja. Tidak sengaja? Lalu, apa yang kamu lakukan bersembunyi di sini? Saya petugas kebersihan di sini. Baru saja akan berganti pakaian kerja untuk mulai. Kamu siapa? Mengapa kamu ada di balik pintu? Saya adalah penjaga keamanan, datang mencari seseorang. Kelihatannya kamu bukan penjaga keamanan. Kelihatannya kamu bukan petugas kebersihan. Bos, kami tadi berada di gerbang Tenggara, menemukan jejak agen J. Sayangnya dia berhasil melarikan diri lagi. Saya tahu. Kian, tadi saya sudah sesuai rencana, membantu kamu mengalihkan perhatian orang itu. Tenang saja. Ternyata dia benar Satpam. petugas kebersihan. Bos, Tidak ada yang aneh di sini. Kalian semua keluarlah. baik. Tadi, terima kasih ya. Ini ku kembalikan padamu.
Kian, Zenyuan, kamu kakek malah suruh membuat kencang gadis. buta. Itu Kau lari menunggu. kemana? Aku Jika tidak peringatkan, menikah, jangan rumah sakit mengakui temui aku sebagai Kamu? Kamu juga dipaksa menikah? Kamu juga dipaksa menikah? Bagaimana kalau kita? Menikah saja? Anda tidak mungkin mencari sembarang orang untuk menipu ibu kan? Ibu tidak percaya. Benarkah? Kamu tidak mungkin mencari orang untuk membohongi kakek kan? Ini benar? Ini benar. Kalau begitu, kapan kalian akan mengadakan pernikahan? Apakah rumah pernikahan sudah disiapkan? Bagus sekali. Ibu sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Sebuah villa sebagai rumah pernikahan. Kalian pindah saja dan tinggal di sini malam ini. Rumah pernikahan? Karena sudah membohongi kakek bahwa aku sudah menikah, aku tidak bisa tinggal di rumah lagi. Villa? Di matanya, aku hanyalah seorang satpam kecil. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu sekarang bahwa aku berbohong padanya. Bagaimana kalau kita tinggal bersama? Baiklah. Inilah yang kamu katakan? Kecil, kumuh dan tua, bukankah ini rumah mewah besar? Ah, pas sekali. Aku punya rumah kecil, kumuh, dan tua, hanya saja lingkungannya kurang bagus. Aku khawatir kamu akan merasa tidak nyaman. Rumah itu bukan masalah ukurannya. Ah, ini rumah kerabatku. Anaknya baru saja pergi ke luar negeri, jadi kosong. Jadi untuk sementara aku tinggal di sini. Aku ini, khawatir kamu merasa tidak nyaman, kan? Ada tugas. Apa? Kamu ternyata sudah menikah? Tidak mungkin kan? Dia hanya seorang satpam kecil, tapi dia orangnya baik, dan penampilannya juga lumayan. Kamu tidak sedang bercanda kan? Oh ya, bagaimana situasi Chip sekarang? Chip telah memindahkan Chip secara rahasia ke gedung Dihao. Di sana ada sistem keamanan paling ketat di dunia. Besok, gedung Dihao akan mengadakan pesta topeng. Ini kesempatan bagus bagimu untuk beraksi. Bos, bukankah tadi pagi Anda baru kencan buta? Kenapa sorenya sudah menikah? Siapa sebenarnya kakak ipar ini? Dia hanya seorang petugas kebersihan biasa, tapi dia cukup manis. Oh ya, bagaimana urusan penting itu? Tenang saja. Chip sudah dipindahkan ke lantai teratas gedung Dihao yang memiliki keamanan paling ketat. Namun, besok akan diadakan pesta topeng. Nona Lin dari grup Dihao ingin mengundang Anda datang. Katakan pada Lin Qianyu, saya akan hadir. Lalu, agen J, dia mungkin akan memanfaatkan pesta itu untuk bergerak lagi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkapnya. Oh ya, kapan senjata yang diangkut dari luar negeri itu akan tiba? Sepertinya kali ini Shueying pasti akan meningkatkan penjagaan. Saya menyuruhmu menyiapkan senjata baru. Bagaimana persiapannya? Senjatanya sudah diminta orang untuk dikemas dan dikirim ke alamat barumu. Senjatanya sudah dikirim oleh orang suruhan ke depan rumah Anda. 1 kotak putih, 1 kotak hitam. Apa? Jangan dibuka. Apa? Aduh. Ini pakaian dalam yang saya beli. Maafkan saya ya. Maafkan saya. Kok ada koper lagi? Ada apa? Siapa? Aduh, sayang. Sayang, saya sangat takut. Apa di rumah ada pencuri? Itu. Palingan kucing liar atau semacamnya. Lantai 47, mana mungkin ada kucing liar? Ada apa? Tidak ada. Kau? Baik-baik saja? Aku. Baik-baik saja. Syukurlah. Aku tidak sengaja. Ibu? Chip ini adalah benda terakhir yang ibu tinggalkan semasa hidup. Pasti ada petunjuk di dalamnya. Aku harus segera menemukan chip itu dan mengungkap siapa pelakunya.
Pesta dansanya malam ini. Ini kesempatan terakhirku. Agen J, malam ini aku pasti akan menjebakmu. Ini suami barumu? Dia sahabatku. Dia juga bekerja sebagai petugas kebersihan. Sekalian menjemputku untuk bekerja. Dia cukup tampan, ya. Ada apa? Ah, tidak ada apa-apa. Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Mungkin aku akan pulang sangat larut hari ini. Kebetulan, aku juga akan pulang cukup larut hari ini. Sangat larut? Apa perlu aku menjemputmu? Ah, tidak perlu, tidak perlu. Aku ditemani olehnya. Baiklah. Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Kalian hati-hati di jalan ya. Dadah. Ayo pergi. Gaun pesta, topeng, dan senjata semuanya ada di sini. Cueng pasti akan ada di sana malam ini. Kau harus hati-hati. Bos, semua sesuai rencana Anda. Sudah siap. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan chip itu. Agen J, kali ini, aku pasti akan menangkapmu. Wah, makanan penutup itu terlihat sangat lezat. Undangan pesta ini susah payah aku dapatkan. Kamu beruntung. Fokuslah. Aduh, tenang saja. Nanti kita pasti akan bekerja sama dengan sempurna. Sudah dikonfirmasi, Bos. Agen J sudah memasuki pesta. Berdasarkan petunjuk, kami perkirakan tinggi Agen J sekitar 168 cm dan kurus. Untuk memudahkan pergerakan, gaunnya kemungkinan besar memiliki belahan tinggi. Dia terlihat tidak asing. Kenapa dia begitu tidak asing? Zhen Yuan, apa kau datang untuk mencariku? Setelah sekian banyak ajakan, akhirnya kau mau datang. Lepaskan. Zhen Yuan, siapa dia? Aku tidak mau mengulangi kata-kata yang sama. Kau? Tatapan ini, dia adalah Sui Ying. Pesta topeng dimulai sekarang. Para tamu dipersilakan mencari pasangan dansa yang Anda sukai. Zhen Yuan, jika kamu menolakku di depan banyak orang, aku akan sangat malu loh. Sui Ying sudah menyadari kehadiranku. Dia benar-benar datang. Kamu harus sangat berhati-hati. Kenapa kalau dia datang? Aku pasti akan mendapatkan chip itu. Semua berjalan sesuai rencana. Nona, maukah Anda berdansa denganku? Apakah kamu sudah siap? Sudah siap. Aku? Tentu saja aku sudah siap. Kenapa kamu terburu-buru? Ingin mati? Teruslah menyentuh. Satu lagi wanita yang ingin tidur dengan Zhen Yuan. Tidak tahu diri. Apa kamu baik-baik saja? Dia datang untuk menangkapku? Bukan karena dia menyukaiku. Kenapa kamu melihatku seperti musuh dalam percintaan? Zhen Yuan, apakah kamu punya waktu malam ini? Bagaimana kalau kita? Jangan terburu-buru dong. Dasar perempuan kurang ajar, berani-beraninya merebut priaku? Kau tunggu saja pembalasanku. Aku bahkan belum tahu siapa namamu. Aku justru ingin tahu,
Sebenarnya kau ini siapa? Ternyata benar kau. Agen J. Ingin mencuri chip itu? Kali ini, kau salah perhitungan. Dia tahu aku akan datang mencuri chip? Berarti chip itu pasti tidak ada di lantai atas? Lalu ada di mana ya? Aku tahu. Kian, terdeteksi sinyal tak terduga di tempatmu. Aku sudah mengaktifkan rencana darurat. Aku akan menunggumu di tangga darurat. Persiapan hitung mundur. Kali ini, 9, kau tidak akan bisa melarikan diri. 8, Belum tentu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mau lari? Siapa bilang saya mau lari? Chip hilang? Segera tutup, geledah satu persatu. Jika ditemukan pembawa chip, tangkap segera. Baik, Dia bahkan bisa menebak bahwa chip itu saya bawa secara pribadi, sementara kabar pemindahan ke lantai atas di Hao hanyalah taktik pengalihan. Geledah. Berhasil. Ma, Bagus sekali. Tak kusangka, sistem keamanan tingkat tertinggi Swing pun bisa kau jebol. bagaimana? Sebentar lagi. Suara apa itu? Pergi. seseorang membawa chip ditemukan di pintu keluar B. Kian, lihatlah. Huo? Ini Ho Qiang dari grup Huo. Huo Qiang? Zhen Yuan juga bermarga Huo? Tidak ada waktu lagi. Kau salin dulu datanya, lalu cari cara untuk keluar. Baik. Bos, orang yang baru saja digeledah hanya membawa chip biasa. Cepat. Kembali ke tangga tadi. Bos, chipnya sudah dihancurkan. Mereka sangat mungkin telah menyalin informasi rahasia di dalamnya. SIT segera aktifkan pertahanan informasi tingkat pertama. Baik, Ini barang terakhir yang ditinggalkan Sui Ying sebelum meninggal? Apa agen J ada hubungannya dengan Sui Ying? Kau pergi dan cari tahu semua tentang kehidupan Sui Ying. baik. Suamiku, aku pulang duluan ya. Kau juga cepat pulang, aku mencintaimu. Sistem pertahanan markas besar. Tidak mungkin ditembus dalam waktu singkat. Cari agen J di seluruh kota. Jika ada kabar, segera laporkan padaku. Baik, kalau begitu, saya akan minta yang lain berkemas dan kembali ke markas besar dulu. Oke? Aku tidak akan kembali ke markas besar. Aku harus pulang dan tidur. Oh, pulang? Bukankah biasanya Anda tidur di gedung markas besar? Mulai sekarang, aku harus pulang dan tidur. Bagaimanapun juga, sekarang aku adalah pria beristri. Apa kau masih berpikir aku seperti kalian? Para jomblo ini? Qian? Bukankah Qian? Sudah pulang duluan? Dia di mana? Qian. Maafkan aku, sayang. Aku tidak tahu kamu sedang berganti pakaian. Suamiku,
kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku keluar dulu ya. Tanham, Aduh, suamiku, sakit tidak? menurutmu, siapa sangka istriku gerakannya lincah sekali? Perlu kamu tahu, di dalam SIT, tidak ada yang bisa lebih cepat dariku. Asid? Kamu orang Sid? Maksudku, aku bekerja sebagai petugas keamanan di dalam SIT. Sebaiknya kamu cari kesempatan untuk ganti pekerjaan, tempat itu bukan tempat yang bagus. Baik, Syukurlah dia hanya petugas keamanan Sid. Tadi aku tidak menyembunyikan keahlianku dengan baik, aku harus mengalihkan perhatiannya, agar dia tidak curiga. Aduh, suamiku, tadi aku tidak sengaja mengeluarkan potensi karena terkejut, mana bisa sehebat kamu. Kamu masih sakit tidak? Aku tiup lagi ya. Suamiku, sepertinya yang terbentur hidung, bukan otakmu. tidak, yang terbentur otakku, bukan hidungku. Suamiku, sepertinya otakmu terbentur. Hah? Ah, itu apa? Darah? Kenapa ada darah di sini? Apa kamu terluka? Aduh, jangan dibahas. Itu semua karena musuh bebuyutan di kantor. Dia melukai aku tanpa sengaja. Si bajingan tua itu, kerjaannya hanya mencari masalah setiap hari. Mencari masalah? Dia berani mengganggumu? Katakan padaku siapa dia? Aku akan memberinya pelajaran sekarang juga. Jangan, jangan. Kamu tidak akan bisa melawannya. Maksudku, orang itu picik, kita tidak usah ambil pusing dengannya. Aku tidak ingin kamu mendapat masalah karenaku. Istriku, kalau lain kali dia berani mengganggumu lagi, katakan padaku, aku akan membuatnya menyesal. Aduh, iya, aku tahu. Kamu? Kenapa kamu juga terluka? Aku dicakar oleh kucing liar di taman. Tidak apa-apa, Kucing liar? Sangat buas. Mana mungkin ini kucing liar? Ini jelas-jelas macan betina. benar, dia memang seekor macan betina. Bu, aku sudah menikah. Meskipun ini pernikahan mendadak, tapi orang itu sangat baik. Sayang sekali ibu tidak bisa melihatnya. Tapi ibu tenang saja, aku sudah menemukan petunjuk tentang siapa yang membunuh ibu, dan kemungkinan besar itu berhubungan dengan klan Huo. Aku pasti akan menemukan si pembunuh. Kian, aku temukan bahwa Huo Qiang akan kembali ke negari akhir pekan dan akan menginap di Hotel Yuting. Aku tahu. Ada informasi lain? Ya, aku juga menemukan sedikit lagi. Satu-satunya kesukaan Huo Qiang adalah wanita, terutama wanita seksi dan cantik. Katanya dia punya sedikit kegemaran aneh soal itu. Orang-orang kaya ini, permainannya cukup liar. Seksi, cantik. Pak Bos, paman Anda, Huo Qiang, akan kembali ke negari akhir pekan ini. Pada saat yang sama, saya juga menemukan orang dari pihak agen J. Akhir-akhir ini sepertinya mereka juga menyelidikinya. Agen J? Kenapa dia menyelidiki Huo Qiang? Mungkin karena masalah chip itu. Karena ini adalah suatu kebetulan. Sepertinya Huo Qiang sudah kembali ke negara ini. Agen J pasti akan mencarinya. Kalau begitu, kita akan menunggu mangsa datang sendiri. Bos, sepertinya ada yang menyelidiki penyebab kematian Sueng. Oh, aku ingin lihat siapa yang terburu-buru mencari masalah dengan. Di mana sebenarnya Huo Qiang ini? He? Kau ini Yun Qianqian, ya? Kau siapa? Ternyata kaulah si petugas kebersihan bau itu, yang merebut Zenyuan dari keluarga kami. Dan dia bahkan menikah kilat denganmu? Taktikmu ini, wanita, sungguh tidak sederhana, ya? Bagaimana dia bisa mengenal Zenyuan? Apa maumu? Wanita ini, ambil saja.
Terima kasih, Nona Besar. Di sini banyak orang dan mata-mata. Aku tidak boleh bertindak dan mengungkap identitasku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Seorang petugas kebersihan bau, berani-beraninya merebut priaku. Inilah akibatnya bagimu. Saya sarankan kamu berhenti sekarang, masih belum terlambat. Wah, sombong sekali. Kamu tidak berpikir Zhen Yuan akan membelamu kan? Jangan bermimpi. Kamu hanyalah petugas kebersihan rendahan, sementara saya adalah putri bangsawan grup di Hao. Dia tidak akan menyentuhku demi dirimu. Kamu mengerti? Panggil orang. Lepaskan pakaiannya. Baik. Apa? Sepertinya kamulah yang ingin mati. Bos, Kalau belum selesai 10.000, jangan berani bangkit. baik. Kalian para sampah. Bangkit sekarang. Aku lupa, ada kamu juga di sini. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Sekarang baru takut ya? Sudah terlambat. Cepat tangkap dia. Aduh. Aduh, dia memukulku. Tolong. Siapa yang tidak mau mati? Cepat pergi dari sini. Kamu baik-baik saja? Suamiku. Zhen Yuan. Kenapa? Apa kamu takut ketahuan sedang mengganggu istriku? Aku, suamiku, jangan salahkan dia. Mungkin dia salah paham. Apa yang kamu sandiwarakan? Zhen Yuan, aku bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Dialah yang ingin melakukan sesuatu padaku. Apa kamu pikir mataku buta? Zhen Yuan, percayalah padaku, wanita rendahan ini, dia yang mau menyerangku. Lin Qianyu, aku memang tidak suka menyentuh wanita. Tapi grup Dihao akan membayar atas perbuatanmu. Semua investasi seed di Dihao dibatalkan seluruhnya. Apa? Zhen Yuan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, demi seorang wanita rendahan. Kamu mau menarik dana dari Dihao? Kalau kamu berani lagi mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada istriku, aku akan membuat Dihao bangkrut sepenuhnya sekarang juga. Pergi. Kalian? Suamiku? Lin Qianyu adalah putri grup Dihao. Kamu hanya seorang penjaga keamanan kecil. Bagaimana mungkin kamu bisa menarik dana begitu saja? Kamu cuma seorang satpam rendahan. Mana mungkin kamu bisa menarik investasi begitu saja? Penarikan investasi ini adalah perintah dari bos kami. Kami sudah lama tidak ingin bekerja sama dengan grup Dihao, hanya saja kami belum menemukan waktu yang tepat. Benarkah? Untuk apa aku membohongimu? Jika tidak percaya, tanyakan pada asisten Lee. Asisten Lee, Ya, ini semua atas perintah bos kami. Sikap asisten Lee selalu mewakili Shui Ying, pemimpin SID. meskipun aku hanyalah seorang satpam, tetapi aku, Huo Zhenyuan, tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas istriku. Oh iya, kenapa kamu ada di sini? Bagaimanapun juga, aku adalah suamimu secara resmi. Aku bahkan belum pernah melihatmu berpakaian seperti ini. Ah, hari ini aku datang ke reuni sekolah. Aku hanya berdandan sederhana. Aku mengerti hal ini. Biasanya dalam reuni sekolah, pasti akan ada gebetan tersembunyi atau mantan kekasih. Jadi tentu saja kamu harus berdandan secara khusus. Gebetan tersembunyi? Mantan kekasih? Aku ingin sekali berkenalan. Aduh, mana ada mantan kekasih? Aku ini jomblo sejak lahir sampai sekarang, dan langsung menikah kilat denganmu. Dengar itu, istriku tidak punya gebetan tersembunyi. Dia langsung menikahiku. Benar. Huo Qiang? Suamiku, bukankah kamu masih ada pekerjaan? Betul. Kalau begitu, kamu selesaikan dulu pekerjaanmu. Aku akan pulang dan menunggumu. Apakah Huo Qiang sudah datang? Sendirian ya? Mau ikut tidak? Terserah. Maksudku? Bukan di sini.
Maaf, Baiklah lupakan. Tapi lain kali di bar, ingat jangan menggunakan isyarat ini. Itu mudah disalahpahami. tunggu. Huo Qiang sudah tiba di bar. Agen J bisa muncul di bar kapan saja. Kita pergi sekarang. Aku penasaran, kejutan apa yang akan engkau berikan padaku sebentar lagi. Sebentar lagi, kau akan tahu. Bentuk tubuh yang bagus. Bos, Huo Qiang mana? dia baru saja pergi. Anda tidak melihatnya? Dia sendiri? Ada seorang wanita. Mungkin agen J. Kita pergi. Kenapa? Tidak mau lanjut? Aku harus memberimu waktu untuk menyiapkan kejutan. Baiklah. Kalau begitu nanti, jangan sampai terkejut. Kalian sembunyi dulu. Aku akan menyelidiki situasinya. Baik, Dasar mesum? Setelah minum anggur ini, aku lihat apakah kamu masih mau bicara jujur. Siapa? Pemeriksaan rutin. Silakan buka pintu. Itu suara Zhen Yuan? Kenapa dia ada di sini? Jangan buka pintunya. Siapa itu? Zhen Yuan? Kenapa kamu datang? Paman, saya punya kontrak penting yang perlu saya diskusikan dengan Paman. Zhen Yuan? Kenapa dia tiba-tiba mencari Huo Qiang? Saya sedang ada urusan. Masalah kontrak kita bicarakan lain hari saja. Saya sangat penasaran. Orang macam apa yang bisa lebih penting daripada kontrak bernilai miliaran? Itu bukan urusanmu. Sini. Minum segelas anggur untuk memeriahkan suasana. Kenapa? Takut saya meracunimu? Seharusnya kamu yang takut, sayang. Aku minum gelasmu. Bersulang. Kamu minum dulu. Orang licik itu cukup waspada. Agen J kemungkinan besar ada di dalam. Bersiaplah untuk berkumpul. Blokir semua jalur. Kali ini, kita benar-benar tidak boleh membiarkannya kabur lagi. Ada apa? Jangan-jangan sudah diracuni, ya? Bukankah kamu juga minum anggur itu tadi? Siapa bilang obat ini harus dimasukkan ke dalam gelas?
Obat ini hanya akan membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Katakan, apa kamu mengenal Sui Ying? Dia mengincarnya karena Sui Ying. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya sudah menyelidikinya, masalah Sui Ying ada hubungannya denganmu. Katakan, apa kamu yang menghabisi Sui Ying? Akan kukatakan. Akan kukatakan. Akan kukatakan. Kalau tidak jujur, Aku ingat. Aku ingat. Ya, Dulu itu, Cian-Cian, kenapa lepaskan aku. kamu yang di... kalian? Zenyuan. Lepaskan aku. Zenyuan. Kamu datang tepat waktu. Keparat. Lepaskan Cian-Cian, aku. tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sebenarnya ada apa ini? Dia yang melakukannya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Beraninya kamu menyentuhnya. ini Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kalian saling kenal? Dia istriku. Apa-apaan ini? Kenapa kalian bisa bersama? Kalian, bahkan, Dia yang memberikan saya obat. Dia juga menuangkan minuman keras ke saya, membawa saya ke kamar dengan tipuan. Dia ingin melakukan pada saya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita murahan ini yang menggodaku duluan. Huo Qiang. Dia yang memberiku obat Zenyuan. Sudahlah kalau kau memang orang seperti itu. Tapi kau bahkan berani mengincar istriku. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu. Begitu? Tidak. Dia ingin... Tunggu. Kalau Huo Zenyuan tahu, wanita murahan ini datang untuk menyelidiki pembunuh Sui Ying, kalau begitu, aku akan... Obat perangsang keras. Dasar kurang ajar. Huo Qiang, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan melumpuhkanmu. Dasar bocah tengik. Kau berani mengancamku? Apa engkau tidak tahu? Aku ini pamanmu. Apa kamu tidak tahu kalau aku adalah... Kau Huo Qiang, lalu kenapa? Aku kasih tahu padamu. Meskipun kau adalah Huo Qiang, kau pikir aku takut padamu? Punya marga yang sama denganmu adalah penghinaan bagiku. Masalah hari ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau kau mau melawanku, aku siap kapan saja. Zenyuan, demi aku, dia rela menentang Huo Qiang. Orang bermarga Huo ini selalu kejam dan licik. Bagaimana kalau? Huo Zenyuan, kau hanya mengandalkan dirimu sebagai pemimpin SIT, ditambah dengan kekuasaan aktual klan Huo, lalu terus-menerus menekanku. Aku peringatkan engkau. Suatu hari nanti, aku akan menyingkirkanmu dan merebut kembali klan Huo. Zenyuan, Huo Qiang adalah anggota keluarga Huo. Kau telah membuatnya marah karena aku. Apa kau tidak takut balas dendam? Meskipun dia ingin membalas dendam padaku, aku tidak mungkin hanya melihatnya melakukan sesuatu padamu. Sayang, bagaimana bisa kamu bersamanya? Aku... Bukankah kamu seharusnya sudah pulang? Kenapa kamu ada di kamarnya? Aku melihat bahwa kamu kesulitan mencari uang, ingin cari penghasilan tambahan untuk bantu biaya rumah tangga. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Lagi pula, aku mendengar dari seseorang yang mengenalku, bahwa komisi penjualan anggur di sana sangat tinggi. Hari ini kebetulan ada reuni sekolah, jadi aku mencoba untuk datang. Aku hanya tidak menyangka, hal seperti ini akan terjadi. Benarkah? Untuk apa aku membohongimu? Kenapa ini bisa kebetulan sekali? Aku baru saja tahu bahwa agen J akan mencari paman kecil. Lalu aku menemukan Qiang Qian dan paman sedang bersama. Apakah dia benar-benar ditipu oleh paman?
Atau... Kenapa tubuhmu panas sekali? Ini efek obatnya mulai bereaksi. Dia benar-benar dibius? Huo Qiang, jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan menghabisimu. Suamiku, aku merasa tidak enak. Qian Qian, Oh tidak, ada belati di kakiku. Suamiku, aku merasa sangat sakit. celaka, itu belatiku. Akhirnya berhasil membuang beban itu. Sakit? Suamiku, Tidak bisa. Aku tidak boleh memanfaatkan keadaan ini. Dia sedang di bawah pengaruh obat sekarang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Jika dia sadar nanti dan menyesal. Qian Qian, bertahanlah sebentar lagi. Efek obatnya akan segera hilang, oke? aku tidak salah menilai orang. Dia lebih memilih lari dan mandi air dingin daripada mengambil kesempatan untuk menyakitiku. Hanya saja, dia begitu baik padaku, bahkan sampai membuat Huo Qiang marah demi aku, sementara aku malah membohonginya. Aku menerima kabar. Shui Ying juga pergi ke hotel itu kemarin, jejakmu sudah bocor. Tapi kita tidak boleh membiarkan Shui Ying menyelidiki sampai ke aku. Cari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Serahkan saja padaku. Ngomong-ngomong, aku lihat kemarin Huo Zhenyuan juga menggendongmu ke hotel itu. Kamu tidak ketahuan, kan? Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menelan obat perangsang dan merayunya. Aku rasa kita berhasil lolos dari masalah. Apa? Kamu minum obat? Kamu tidak melakukan itu dengannya, kan? Tidak. Dia adalah pria yang sangat terhormat. Dia bahkan berhasil menahan diri di saat-saat terakhir. Apa? Bagaimana mungkin seorang pria bisa menahan diri di saat seperti itu? Lagi pula, kalian sudah menikah begitu lama, dan hubungan kalian juga baik. Jangan-jangan dia yang punya masalah? Aku kasih tahu ya, pria tidak bisa hanya dilihat dari penampilan luar. Harus dicoba baru tahu. Aku sudah mencobanya. Hah? Cepat kerjakan tugasmu. Dulu itu Huo. Siapa sebenarnya orang yang ingin disebutkan Huo Qiang saat itu? Kamu sudah bangun? Hah? Dia jelas baru saja terkena obat. Kok bisa bangun secepat ini? Kepalaku masih sedikit pusing. Untungnya, aku minum sangat sedikit anggur hari ini. Sepertinya efek obatnya sudah hilang. Aku merasa jauh lebih baik. Syukurlah. Apakah dia muncul di samping Huo Qiang? Benar-benar karena dibius? Oh, benar. Kau bilang hari ini menjual anggur atas rekomendasi seseorang? Siapa yang memperkenalkanmu ke sana? Itu temanku yang dulu, yang bekerja membersihkan kantor bersamaku. Siapa namanya? Dia, Bos, Agen J muncul. Kami menemukan keberadaan Agen J di Resort Mainian. ada apa? Tidak apa-apa. Kau istirahat saja dulu. Aku akan keluar untuk menerima telepon. Baiklah. Awasi dia baik-baik. Aku akan segera sampai. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Qian Qian hanyalah gadis biasa. Mana mungkin dia agen J? Dia berusaha menjual anggur untukku demi uang. Tapi aku malah mencurigainya. Wanita itu ternyata wanita Huo Zhenyuan. Sepertinya Huo Zhenyuan belum mengetahui identitas aslinya. Menarik. Cari tahu informasi tentang wanita kemarin, termasuk segala sesuatu tentang dia dan Huo Zhenyuan.
begitu merepotkan. Akhirnya aku bisa menemukan jejaknya. Periksa semua rekaman CCTV di jalan, temukan markas agen J, dan gali informasinya untukku. Baik. Bagaimana di tempatmu? Aku hampir saja tertangkap olehnya. Untung saja aku berhasil lolos dari mereka. Tapi sekarang, Hua Qiang sudah berada di bawah pengawasan ketatnya. Sebaiknya kamu jangan mendekatinya untuk sementara waktu. Aku mengerti. Sembunyikan dirimu baik-baik, jangan sampai ketahuan. Aku akan memikirkan cara lain, melihat apakah ada kesempatan untuk masuk ke klan Huo dan bekerja di grup Huo sebagai karyawan. Sebagai karyawan grup Huo. Kamu sudah pulang. Oh, benar, aku baru saja mendengar kamu bilang kamu akan bekerja di grup Huo sebagai karyawan. Benar, aku hanya berpikir bekerja paruh waktu terus-menerus bukanlah solusi. Kebetulan grup Huo sedang mencari petugas kebersihan tetap. Gaji di sana sedikit lebih tinggi, jadi aku ingin mencobanya. Aku juga ingin mencari lebih banyak uang untuk keluarga. Cian-Cian selalu memikirkanku dan keluarga, tetapi aku terus menyembunyikan identitasku dan membohonginya. Zhen Yuan bekerja keras dari pagi hingga malam, berusaha mencari nafkah untuk keluarga, tidak bisa makan enak atau sehat. Karena aku tidak bisa mengungkapkan identitasku untuk memperbaiki kehidupan keluarga sekarang, maka mulai sekarang aku akan membawakannya makanan setiap hari. Tambahkan personel, berdasarkan pencarian CCTV. Cari sampai ke akar-akarnya, kalian harus menemukan agen J untukku. Jika kalian masih tidak menemukannya, kalian semua akan kupecat. Sudah dengar semua? Ya. Termasuk kamu. Bos, apakah kamu tega membiarkanku pergi? Halo, Qian-Cian? Sayang, aku datang menemuimu. Aku ada di lantai bawah kantormu. Tunggu sebentar di sofa lobi, aku akan segera ke sana. Gila. Apa ini benar bos kita? Bos sedang menelepon siapa? Siapa di seberang sana? Mungkin istri bos. Ini pertama kalinya aku melihat bos seperti itu. Cepat, carikan aku seragam keamanan. Baik. Bos, apa bos sedang bermain cosplay? Sayang, mereka itu sedang apa? Orang itu telah membuat bos kami marah. Mereka diseret untuk diberi pelajaran. Pelajaran? Iya, Tapi bagi mereka itu sepertinya mereka ingin mencelakai dan membungkam orang. Cui Ying memang selalu kejam. sudah. Kenapa kamu datang ke sini? Makan malam penuh cinta. Kejutan bukan? Malam ini tidak perlu pesan makanan dari luar. Sebenarnya aku, Aduh. Tenang saja. Aku yakin tidak akan meracunimu. ini masakanmu? Tentu saja, cepat cicipi. Wah. Sejak kapan kamu belajar memasak? Hanya memasak? Tentu saja itu bukan masalah bagiku. Nanti, bagaimana kalau aku membawakanmu makan siang setiap hari? Boleh. Enak sekali. Haha, enak sekali. Tawa bos, sungguh tidak ada harganya. Kenapa tanganmu terluka? Bagaimana tanganmu bisa terluka? Apakah kamu terluka saat memasak? Apakah sakit? Tidak apa-apa, sudah tidak sakit lagi. Kamu terluka separah ini masih bilang tidak sakit? Hanya luka kecil saja, 2 hari juga sembuh. Cian-Cian, Kamu sampai bermasalah dengan Huo Qiang demi aku juga ingin melakukan sesuatu untukmu. Tenang saja, aku sudah belajar memasak, dijamin tidak akan melukai diri sendiri. maafkan aku seharusnya tidak membohongimu, apalagi meragukanmu. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menjemputmu setiap hari. Jadi kamu tidak perlu repot-repot naik bus lagi. Bagaimana? Coba rasakan lagi. Kalau begitu aku juga akan menjemputmu. Jadi kamu tidak perlu repot-repot naik bus lagi.
Maksudmu, Putri Shueying menikah dengan Huo Zenyuan. Dan keduanya masih tidak tahu identitas satu sama lain? Ya, Menarik. Putri Shueying, kelihatannya keterampilannya tidak buruk. Aku bisa memanfaatkannya untuk melawan Huo Zenyuan. Jika aku memberitahunya bahwa Huo Zenyuan adalah pembunuh Shueying, orang yang dia lindungi di sampingnya, selama ini telah membohonginya, ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Si pemalas, bangunlah untuk sarapan. Aku membelikanmu xiaolongbao yang paling kamu suka, dan juga siomay. Jika kamu tidak bangun sekarang, aku akan memakan semuanya, dan tidak menyisakan sedikit pun untukmu. Tidak bisa. Tada A. Cepat cicipi. Ini adalah masakan baru yang aku kembangkan. Baik, aku akan mencicipinya. Wah, lumayan enak. Ini kubuat khusus hanya untukmu. Bahkan kakekku belum pernah menikmati perlakuan seperti ini. Hei, sebelumnya aku sering mendengar kamu menyebut kakekmu. Tapi kenapa aku jarang mendengar kamu menyebut orang tuamu? Ayahku meninggal karena sakit saat aku masih sangat kecil. Ibuku juga bertahun-tahun tidak ada di sisiku, dan beliau juga meninggal beberapa tahun lalu. Kakeklah yang membesarkanku. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menanyakan hal-hal ini kepadamu. Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak punya ayah dan ibu lagi, tetapi aku punya kamu. Sini. Kamu juga makan satu. Sayang, aku punya kabar baik untukmu. Aku diterima sebagai petugas kebersihan di grup Huo. Gajinya naik lumayan banyak. Setelah ini aku akan bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan membuatkan lebih banyak makanan enak untukmu. Jika Qian pergi ke grup Huo, bagaimana jika dia mengetahui identitasku? Tapi dia melakukan ini demi aku. Seandainya aku tahu, seharusnya aku tidak menyembunyikan identitasku dan membohonginya sejak awal. Qian, kamu melakukan semua ini, aku tahu kamu melakukannya demi aku dan rumah tangga ini. Aku... Bagaimana jika suatu hari, Huo Zenyuan mengetahui bahwa aku melakukan semua ini, sebenarnya juga untuk menemukan pembunuh ibuku. Ada apa? Sayang, jika suatu hari nanti, kamu mengetahui bahwa aku membohongimu, Apa? Kamu membohongiku? dengarkan aku dulu. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku juga punya alasan kuat. Maukah kamu memaafkanku? Apa dia masih ingin menjual minuman keras seperti sebelumnya untuk menghasilkan uang? Tidak apa-apa. Jika kamu punya alasan yang kuat dan tidak terhindarkan, aku tidak akan menyalahkanmu. Suamiku, kamu baik sekali. Aku tidak ingin membohongimu lagi. Setelah aku menemukan pelakunya, dan menyelesaikan masalah ini, aku akan benar-benar berhenti melakukan hal ini. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Dia menderita demi aku. Dia bahkan takut aku akan marah jika ketahuan membohongiku. Tapi, aku juga membohonginya. Qian, ada beberapa hal yang belum pernah aku katakan padamu. Aku mengangkat telepon sebentar. Halo Bu, Zenyuan, hari Minggu depan, paman keduamu akan mengadakan jamuan keluarga, bawa pacarmu kemari, biar semua orang bisa melihatnya, jangan terus-menerus menyembunyikannya. baik. Apa kamu masih berpikir dengan polos bahwa suamimu hanyalah seorang petugas keamanan biasa? Ingin tahu identitas aslinya? Ingin tahu siapa pembunuh ibumu sebenarnya? Hari Minggu depan, datanglah ke jamuan keluarga. Bersama Huo Zenyuan, kamu akan menemukan kebenarannya. Ada apa? Tidak apa-apa. Ada beberapa hal juga yang belum kuberitahukan kepadamu. Aku, Aneh, mengapa ada begitu banyak bekas luka di tanganmu? aku bekerja sebagai penjaga keamanan. Sering mengangkat barang dan semacamnya, mudah tergores. Itu normal, haha. Kau membatalkan investasi dari Dihao, hanya demi seorang wanita murahan? Jika kau berani bicara tidak sopan kepada istriku lagi, aku akan buat Dihao menarik investasi dan bangkrut sekarang juga. Oh iya. Tadi kau bilang ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku. Apa itu? Ibuku dan para tetua keluarga ingin bertemu denganmu. Jika kau ada waktu luang, minggu depan, aku akan mengajakmu menghadiri jamuan keluarga. Jamuan keluarga? Aku sudah menyembunyikan ini darinya begitu lama. Pasti dia akan marah jika aku memberitahunya dengan tergesa-gesa seperti ini. Lebih baik menunggu sampai hari Minggu. Aku akan menyiapkan kejutan sendiri, dan di jamuan keluarga itu, aku akan memberitahunya identitasku. Semoga dia akan memaafkanku. Tentu, kebetulan aku libur akhir pekan ini.
Wu Zenyuan, sebenarnya kau ini siapa? Ternyata kau bukan hanya satpam biasa, melihat rumah, kemewahan dan orang-orang terpandang ini. Ini jamuan makan keluargamu, kenapa sangat megah? RM, mereka semua adalah kerabat dan teman dekatku. Qian, hari ini ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Kau berkelilinglah di sini dulu, aku pasti akan menjelaskan semuanya padamu. Wu Zenyuan, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Semoga Qian nanti setelah mengetahui identitasku, melihat kue kesukaannya, bisa lebih cepat melunak. Yun Qian, ini adalah topeng ibumu, Shueng. Meskipun dia sudah tiada, kau seharusnya masih mengenalinya, bukan? Kali ini kau tidak boleh mengecewakanku. Apakah kamu ingin tahu siapa pembunuh Shueng? Pergi ke ruangan di lantai 3, sebelah kiri, dan kamu akan tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Orang yang tahu bahwa aku sedang menyelidiki pembunuh Sui Ying, selain Yin Yi, hanya ada satu, Huo Qiang. Kenapa dia tiba-tiba berbaik hati memberitahuku siapa pembunuhnya? Sebenarnya, apa hubungannya dengan Zhen Yuan? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Yun Qian, ternyata itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kamu ada di sini? Kalau bukan karenamu, Zhen Yuan tidak akan menarik modal dari Di Hao. Aku juga tidak perlu dipaksa oleh ayahku untuk datang meminta maaf. Aku diundang untuk menghadiri perjamuan keluarga Huo Lo. Bagaimana denganmu? Seorang petugas kebersihan rendahan? Pantas juga muncul di sini? Oh, aku mengerti. Jangan-jangan kamu menyelinap masuk diam-diam. Ingin menarik perhatian salah satu tokoh penting keluarga Huo. Tokoh penting keluarga Huo? Siapa sih orang besar di keluarga Huo itu? Setiap orang di keluarga Huo, bagi orang rendahan sepertimu, adalah orang besar. Jangan bermimpi. Orang sepertimu ini tidak akan bisa masuk ke lingkaran berkelas itu. Oh, jadi kamu yang dulunya salah masuk ke lingkaran berkelas itu ya, kau? Dasar wanita jalang. Ayah, maafkan aku tidak sengaja. Kenapa aku punya anak yang memalukan sepertimu? Hari ini kau lebih baik bersikap baik. Jika kau berani menyinggung keluarga Huo lagi, kau keluar dari keluarga Lin. Wah, ternyata ada orang yang berani menyiram ayahnya sendiri dengan anggur di depan umum. Benar-benar anak durhaka. Yun Qian, aku akan menghajarmu. Belum cukup ya pelajaran yang kamu dapat? Ayahmu tadi bilang apa? Kue ini yang paling disukai Qian. Ini kuenya. Setelah dia memotong kue, buka amplop itu. Aku harus meminta maaf secepat mungkin. Dengan begitu dia tidak akan terlalu marah karena aku membohonginya, kan? Baiklah, waktunya sudah tiba. Qian pasti sudah tidak sabar ya. Dia? Wo Zenyuan, pertunjukan akan segera dimulai. Siapa? Bos, barangnya sudah diletakkan. Bagus. Dengan begini, Yun Qian akan curiga bahwa pembunuh Sui Ying mungkin adalah Wo Zenyuan. Biarkan Putri Sui Ying dan Wo Zenyuan saling membunuh. Jika Wo Zenyuan mati di tangan Putri Sui Ying, grup Huo akan menjadi milikku. Huo Qiang bilang, aku akan tahu siapa pembunuhnya jika datang ke sini. Mungkinkah orang ini? Tapi Huo Qiang membawaku ke sini, namun orang ini langsung berniat mencelakaiku. Apa mereka tahu kalau aku adalah Putri Sui Ying? Takut aku membalas dendam, jadi mereka bersekongkol untuk mencoba menyerang lebih dulu. Gerakan ini sangat familiar. Ternyata dia. Benar-benar dia. Agen J. Sui Ying.
Kau? Kenapa harus kau? Kenapa kau bisa jadi? Jadi, kau adalah... Sayang, jika suatu hari kau mengetahui aku membohongimu, apakah kau akan memaafkanku? Ternyata kau sama sekali bukan petugas kebersihan? Kau terus membohongiku. Bukankah kau juga membohongiku? Kau sama sekali bukan petugas keamanan? Topeng Shueying milik ibuku. Cepat hentikan. Mengapa kalian berkelahi? Apa yang terjadi? Mengapa topeng ibu bisa ada di tangan Huo Zenyuan? Mungkinkah dia benar-benar ada hubungannya dengan kematian ibu? Kau Qian? Bu, ibu mengenalnya? Aduh, cepat jangan berkelahi lagi. Letakkan semua barang itu. Jangan berkelahi. Akan kuberitahu, dia adalah yang ingin ibu kenalkan kepadamu sebelumnya. Cucu dari rekan seperjuangan kakekmu. Dia juga putri Shueying, dia sangat hebat. Apa kau lupa, Qian? Sebelumnya, kakekmu pernah menunjukkan fotomu padaku. Jadi, kau adalah pria yang ingin dijodohkan kakek denganku sebelumnya? Kau adalah wanita yang ibu jodohkan denganku? Benar. Mengapa kalian berdua bisa berkelahi? Lalu, bukankah ibu sudah menyuruhmu membawa istrimu kemari? Mengapa aku tidak melihatnya? Bu, dia berdiri tepat di depan ibu. Ah, Sayang sekali, kalian berdua tidak saling melenyapkan. Tapi, aku tidak akan membiarkan ini semudah itu. Sudah bekerja semalaman, pasti lelah, kan? Minumlah segelas air. Aku lihat kamu tidak makan apapun malam ini. Sebaiknya kamu makan sedikit. Makan saja sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa menangkis seranganku sebanyak ini. Hanya ada satu orang yang seimbang kekuatannya denganku. Hanya ada satu juga. Benar-benar Shueying, kemampuanmu memang hebat. Sama-sama hebatnya, Agen J. Kamu bilang Yun Qian adalah agen J yang selama ini dikejar oleh Huo Zenyuan? Betul. Kartu remi J yang dibuat khusus ini kami temukan secara tidak sengaja saat membuntuti Yun Qian. Hanya agen J yang menggunakan kartu remi seperti ini. Tak kusangka, dunia memang sempit. Dengan begini, aku bisa menggunakan identitas agen J dan kebencian Yun Qian pada Huo Zenyuan untuk memancing mereka keluar dan melenyapkan mereka seketika. Kau serius? Kau pikir aku sedang bercanda denganmu? Kalau begitu, mari coba. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pembunuh ibuku ternyata mungkin adalah kau. Aku lebih tidak menyangka. Agen J yang selama ini aku lacak, ternyata adalah istriku. What the belakang aban? Jangan banyak bicara. Kau sengaja membunuh ibuku demi mendapatkan posisi kepala Sid? Benar? Betul? Aku tidak punya alasan untuk melakukan itu. Karena kau terburu-buru ingin menjabat sebagai kepala Sid berikutnya. Jika itu yang kau pikirkan, bunuh saja aku sekarang. Kau pikir aku tidak berani? Bagus, kalau begitu lakukan sekarang. Ayo, lakukan. Baiklah, paling-paling kita mati bersama. Posisi Sid seharusnya memang diisi oleh yang paling kompeten. Aku tidak mungkin menggunakan cara-cara kotor seperti itu untuk membunuh ibumu. Mengapa aku harus mempercayai perkataanmu? Lalu, mengapa kau merasa aku membohongimu? Baru saja, kau masih membohongiku dan bilang kau adalah petugas keamanan. Hei, kau juga membohongiku dan bilang kau petugas kebersihan. Masalah ini, kita berdua sudah impas, bukan? Aku tadinya berencana untuk berterus terang kepadamu hari ini. Aku bahkan sudah menyiapkan bunga dan kue kesukaanmu. Ternyata, kau sendiri yang menghancurkan kejutan yang kusiapkan. Kau bahkan ingin mengambil nyawaku? Aku tidak. Aku tidak tahu kalau orang itu adalah kau. Aku kira kau tahu identitasku sebagai Putri Shueying, jadi kau bersekongkol dengan Huo Qiang, ingin memancingku ke sana untuk membungkamku. Lalu,
Mengapa kau mengira akulah yang membunuh ibumu? Karena seseorang memberitahuku bahwa si pembunuh ada di ruangan itu, dan aku melihat topeng Swaying ibuku di kamarmu. Topeng Swaying? Tidak pernah ada topeng Swaying di kamarku. Pergi ke ruangan di lantai 3 sebelah kiri, kau akan tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Oh, aku mengerti. Jadi pasti ada seseorang yang sengaja ingin memancingku ke sana, agar kita saling membunuh. Maksudmu? Kau tahu siapa pembunuhnya? Huo Qiang. Apa rencanamu untuk menghadapinya? Jika ingin tahu identitas asli agen J, besok malam pukul 8, datang sendirian ke pabrik Terbengkalai, daerah 30 di Chengdong. Paman kecil memang selalu ingin melawanku. Pertama-tama dia memancingku dan Qian untuk saling membunuh. Sekarang dia malah mengajakku bertemu. Sepertinya, ini adalah pertemuan yang berbahaya. Dia sudah tahu identitas Qian. Dia pasti tidak akan melepaskan Qian begitu saja. Aku harus membereskan dia. Ingin membalas dendam ibumu? Besok malam pukul 8, datanglah sendirian ke pabrik Terbengkalai, di daerah 30 di Chengdong. Sepertinya Huo Qiang sudah tidak sabar lagi ya. Aku bisa memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkannya, membalaskan dendam ibuku. Ada apa? Bukan apa-apa. Besok aku ada urusan, mungkin tidak akan pulang untuk makan malam. Oh, aku juga besok. Organisasi ada sedikit urusan. Aku juga tidak akan bisa kembali. Bos, kenapa kita tidak langsung membunuh mereka saja? Mereka adalah pemimpin dan agen top dari SIT. Jika salah satu dari mereka terbunuh, itu bisa memicu spekulasi dan penyelidikan dari berbagai pihak di dunia. Lagi pula, kemampuan mereka sangat bagus, tidak mudah untuk dilawan. Hanya ada satu cara, agar kematian mereka terlihat bersih, yaitu menciptakan ilusi bahwa mereka saling membunuh. Enak? Potongan pisaunya bagus? Besok malam, apakah kamu akan menemui Huo Qiang? Kamu sudah tahu? Dia juga mengajakmu, ya? Ini urusanku, aku bisa menyelesaikannya sendiri, aku tidak mau kamu ikut campur. Huo Qiang adalah aib keluarga Huo kami, aku harus membereskannya sendiri. Aku tidak ingin dia punya kesempatan untuk menyakitimu lagi. Baik, aku bisa tidak pergi, tapi aku benar-benar tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Baiklah, aku janji. Aku harus menyingkirkan Huo Qiang. Hal-hal berbahaya harus diserahkan kepada pria untuk dilakukan. Kau tinggal di rumah dan tunggu aku dengan patuh. Pasti Qian yang melakukannya untuk mencegahku pergi dan menyembunyikan semua senjata. Aku harus segera menyelesaikan urusan Huo Qiang. Aku tidak boleh membiarkan dia menyakiti Qian. Memberikan obat yang begitu kuat, Huo Zenyuan, kau akan lihat akibatnya kalau sudah pulang. Yun Qian, Huo Qiang adalah musuhmu, kau harus menyelesaikannya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan Zenyuan dalam bahaya. Aku ambil semua barangmu, lihat bagaimana kau bisa menemukan Huo Qiang sendirian. Qian.
Kaukah itu? Kenapa kau datang? Kenapa kau di sini? Ikut aku pulang dulu. Huo Qiang adalah pembunuh ibuku, aku harus membunuhnya. Seharusnya aku yang menangani hal seperti ini. Biar aku yang membalaskan dendammu. Ikut aku pulang dulu. Aku tidak mau pergi. Bagaimanapun juga, aku harus membalas dendam. Jika kamu berani menghalangiku lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak. Kamu berani memukulku? Setelah ini kamu boleh memukulku balik, oke? Kamu berani mengikatku? Aku serius. Dengarkan aku. Biar aku yang membereskan Huo Qiang. Kamu tinggal di sini dengan tenang. Tunggu aku kembali. Mau ya? Ya? Aku agen J, tidak semudah itu ditangkap. Kalau tidak, selama bertahun-tahun ini, kenapa kamu masih belum bisa mendapatkanku? Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Qian, paman kecil? Aku tahu itu kamu. Keluarlah. Hebat sekali, sungguh hebat. Satu sisi adalah suami istri, satu sisi adalah musuh bebuyutan. Bagaimana demi cinta, bahkan dendam atas kematian ibu, bisa dikesampingkan. Kematian Sui Ying sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jelas-jelas kamu yang membunuhnya. Benar? Sui Ying, aku yang membunuhnya. Kita jangan terburu-buru bertindak sekarang. Ibuku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu membunuhnya? Aku juga tidak ingin membunuhnya. Dia sendiri yang mencampuri urusan orang lain. Demi masalah sepele orang tua Huo Zhenyuan, dia berani menyelidikiku secara diam-diam dan berani menyelamatkannya. Kalau bukan karena dia, klan Huo pasti sudah menjadi milikku. Ternyata, pantas saja di dalam folder komputer ibuku, aku melihat begitu banyak fotomu. Iya. Mengapa dia harus menyelidikiku? Klan Huo milik siapa? Apa urusannya dengan dia? Hidup dan mati Huo Zhenyuan, apalagi hubungannya dengan dia? Dia mencari masalah sendiri. Cepat pergi. Siapa kau? Kenapa kau menyelamatkanku? Dulu orang tuamu pernah menyelamatkan nyawaku di masa sulit. Aku datang hari ini untuk membalas budi mereka. Selain itu, kau adalah penanggung jawab SCT berikutnya. Kau pasti bibit yang bagus. Kalau pergi, kita pergi bersama. Tempat ini sangat berbahaya. Bisa ada senjata rahasia kapan saja. Tidak apa-apa, target mereka adalah kau. Aku akan tetap di sini, mencari petunjuk, melihat siapa yang merencanakan ini, dan menciptakan ilusi bahwa aku membunuhmu. Jika berita tentang upaya pembunuhanku tersebar, klan Huo pasti akan kacau balau. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawaku hari ini. Jangan. Jangan. Bos, tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Jangan. Sui Ying, apa kau pikir dengan begini kau bisa menyelamatkannya? Aku tiba-tiba memikirkan cara yang lebih baik. Bagaimana jika putrimu tahu bahwa engkau dibunuh oleh Huo Zhenyuan? Apakah aku tidak perlu melakukannya sendiri? Inilah akibat dari campur tanganmu. Ternyata, semuanya seperti ini. Sayang sekali, saat itu aku datang terlambat. Ibu? 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 Kau membunuh ibuku? Dan kau bahkan memanfaatkanku untuk saling menyakiti dengan Zhenyuan. Apa kau masih manusia? Jika engkau ingin menyalahkan, salahkan ibumu yang terlalu ikut campur. Awalnya aku masih ingin membiarkanmu. Siapa sangka kau bersikeras menyelidiki siapa pelaku sebenarnya. Dahulu Sui Ying meninggal di sini, dan hari ini, tempat ini juga akan menjadi kuburan kalian.
Kau pikir kau benar-benar bisa menyentuhku? Kalau kau tidak mati, aku tidak akan bisa mendapatkan klan Wu. Setelah kalian mati, aku akan menciptakan ilusi bahwa Sui Ying dan Agen J saling menghancurkan. Saat itu, tidak akan ada yang mencurigaiku. Kau hanya membawa beberapa orang ini, dan berpikir bisa membunuhku? Paman kecil? Kau berpikir terlalu naif. Mereka semua adalah ahli kelas 1. Aku telah melatih mereka selama bertahun-tahun, hanya untuk melawan kalian. Hanya mengandalkan mereka? Sekarang kau tahu kemampuan mereka, kan? Tidak disangka, kita memiliki pemahaman sebaik ini. Lagi pula, kita sudah menjadi lawan selama bertahun-tahun. Selain kamu, tidak ada yang bisa melukaiku. Aku juga. Hati-hati. Zhen Yuan, Agen J dan Sui Ying tidak sehebat itu. Terima saja kematian. Tianqian, Aku sarankan kalian menyerah saja baik-baik. Setidaknya, kalian masih utuh. kau? Jangan harap. ini hanya luka kecil. Kenapa kau terlalu emosional begitu? Apa kalian semua kurang bertenaga? Mereka berdua, 300 juta rupiah per orang. Siapa yang berhasil menjatuhkannya duluan, dialah yang mendapatkan uangnya. Tianqian, Apa uang sekecil ini sulit sekali dicari? Kian, suamimu hebat sekali, ya. Zhen Yuan, Suami sebaik ini. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Tianqian. Jangan sentuh dia. Aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tianqian, aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Wo Zhenyuan, lihatlah dirimu sekarang. Apa menurutmu kau pantas mengajukan syarat padaku? Tentu saja aku pantas. Aku masih punya klan Huo. Dan nyawaku. Membunuhmu, aku tetap bisa mendapatkan klan Huo. Kau terlalu meremehkanku. Aku sudah tahu sejak lama. Kau mengincar klan Huo. Jika kau adalah aku, apa kau tidak akan mengambil tindakan pencegahan? Bos, aku sudah cari tahu. Orang yang melakukan tindakan jahat di balik perusahaan baru-baru ini adalah Huo Qiang. Aku khawatir dia akan menyerang Anda. Tolong carikan aku seorang pengacara untuk membuat surat wasiat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padaku, semua saham klan Huo milikku akan dialihkan seluruhnya untuk diwariskan kepada Qiang. Baik. Apa yang kau lakukan? Asal kau menyetujuinya, aku akan membiarkanmu mengambil klan Huo. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kalau kau pikir aku sedang membohongimu,
Silakan coba saja. Hal seperti ini hanya bisa dipertaruhkan sekali. Sudah diambang kematian masih mau mengulur waktu. Hentikan. Syarat apa? Asalkan kau melepaskan agen J, aku akan menyerahkan klan Huo kepadamu. Lalu di hadapanmu, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Jangan. Jangan. Zenyuan. Zenyuan, jangan. Qian, aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya, aku akan melindungimu dengan baik. Hanya satu nyawa, bukan? Kau hanya perlu hidup Huo dengan baik. Zenyuan. Jangan sok tahu. Aku sama sekali tidak butuh kau urus. Tidak peduli kita menikah atau tidak. Asal usulku, jalan yang kupilih, itu semua harus kutanggung sendiri. Qian, dulu, aku selalu menuruti maumu. Kali ini, maukah kau menuruti mauku? Jadilah anak baik. Huo Zenyuan, jika kau berani, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku akan mengambil uangmu untuk menghidupi pria lain. Aku akan menghidupi pria-pria satu gedung. Mereka lebih tinggi darimu, lebih tampan darimu, dan lebih muda darimu. Aku tidak bercanda. Aku akan punya anak dengan pria lain, dan menghamburkan semua harta klan Huo. Jika memang begitu, malah aku akan tenang di akhirat. Jika mencari pria lagi, pastikan kau mencari yang bisa hidup dengan tenang dan damai. Huo Zenyuan, jangan bicara omong kosong lagi. Jika kau terus bicara omong kosong, kau akan tidur di sofa setiap hari, dan makan semeja dengan anjing. Kalau kau sanggup bicara, maka bicaralah sedikit lebih banyak. Kisah cinta kalian berdua sungguh menyentuh. Seolah-olah aku yang jahat dan harus melepaskan kalian. Tetapi, Qian, aku paling benci orang yang pamer kemesraan. Hari ini salah satu dari kalian harus mati. Aku menyetujui syaratmu. baiklah. Asalkan kau melepaskan Qian dan membiarkannya pulang dengan selamat, aku akan menepati janji. Kau serahkan dulu klan Huo, baru aku melepaskannya. Jangan coba-coba bernegosiasi denganku. Jika tidak, aku mungkin tidak membunuhnya hari ini, tapi belum tentu di masa depan. Tadi saat mereka memukulku, aku tidak sengaja menekan saklar. Semua percakapan di antara kita sudah terekam sepenuhnya. Dan aku sudah mengirimkannya ke anak buahku. Huo Zenyuan, Bagaimana menurutmu jika ada rekaman ini? Jika sesuatu terjadi pada Qian, semua akan ditimpakan padamu. Jika Qian tetap baik-baik saja mulai sekarang, rekaman ini tidak akan pernah terungkap. hanya rekaman saja. Menurutmu, aku akan takut? Bagaimanapun, keluarga Huo masih banyak yang mengawasinya sekarang. Meskipun tidak bisa menghukummu, kau juga tidak mungkin menduduki posisi pemimpin. Bagaimana? Bagaimana pertimbanganmu? Kemari. Aku sudah lama membuat surat wasiat. Tanda tangan. Cap jempol, Kalau begitu, serahkan kekuasaan. baru aku serahkan orangnya. Cukup, enyahlah kau. Zenyuan, Qian, Kenapa? Kau menunggu aku. Berubah pikiran. Qian, cepat pergi. Huo Zenyuan, sekarang klan Huo sudah menjadi milikku. Dan kau akhirnya jatuh ke tanganku. Sekarang, saatnya kau mengakhiri hidupmu sendiri. Lakukan sendiri. Kau menang. Aduh Huo Zenyuan, jika kau pergi, aku tidak punya lawan lagi. Sayang sekali. Hei. Huo Zenyuan. Kau? Huo Qiang,
Aku sudah menelepon polisi. Kau akan membayar mahal atas semua perbuatanmu. Atas darah ibuku Shui Ying. Luo Zhenyuan, aku bertarung sampai mati denganmu, tapi akhirnya aku kalah langkah. Dalam kecerdasan, aku tidak berpikir sejauh dirimu dalam bela diri. Kau lebih unggul dariku. Dalam keberanian, kau lebih punya nyali. Aku kalah di tanganmu hari ini. Aku menerimanya dengan lapang dada. Namun, lebih baik mati daripada dipermalukan. Hari ini hidupku, aku yang menentukan. Qian, kamu sudah membalaskan dendam ibumu. Zenyuan? Tolong bantu kami berjalan. Istriku, aku Cepat, sudah kembali. cepat datang dan bantu. Aduh, Makanannya sebentar lagi siap. astaga. Bukankah aku sudah bilang padamu, mulai sekarang, hal-hal seperti ini, biar aku saja yang mengerjakannya. Tidak apa-apa. Cepat. Ibu dan kakek sebentar lagi sampai. Baik, Aduh. ada apa? Bagian mana yang terasa tidak nyaman? Duduklah pelan-pelan ya. Aduh. Dia menendangku. Satu kali lagi. Anak ini punya keterampilan kaki yang cukup hebat. Biar aku dengarkan. Benar juga. Pukulan ini juga lumayan bagus ya. Anak ini, keterampilan tinju dan kakinya tidak kalah dariku. Menurutmu, dia mirip denganmu? Atau mirip denganku? Mirip denganmu.